Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel DSM Tar. Kali ini saya akan memvideokan perjalanan kami yang akan mudik dari Bekasi ke Pamengpeuk. Akan mencoba melewati jalur Ciwidey Cidaun. Menurut informasi, Ciwidey Cidaun jaraknya kurang lebih 80 km dan akan ditempuh perjalanan antara 3-4 jam tergantung kondisi perjalanan. Pada siang hari ini kebetulan cuaca sedang kurang baik karena diliputi kabut, padahal waktu ini sekitar jam 10 siang, namun cuaca gerimis sehingga kabut pun turun cukup tebal. Di sini akan kami lakukan perjalanan dan ini merupakan pertama kali kami melalui jalur ini. Yang menurut informasi, jalan ini dijuluki dengan julukan Jalan 1000 Kelokan. Nah, kemudian seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kami saat ini. Saya videokan ini mulai dari Ciwidey. Begitu masuk kawasan Ciwidey, kami melalui perkebunan teh yang sangat indah. Apalagi jika cuacanya cerah, itu akan sangat terlihat keindahannya. Namun di sini akan sedikit tersiput oleh kabut. Di sepanjang perjalanan kami, karena kondisi hujan, kami ekstra hati-hati. Apalagi ini pengalaman pertama kali kami. Kemudian jalannya itu seperti ini ya, sangat mulus dan mulus sekali, sungguh bagus jalannya. Menurut informasi ini bagusnya jalan itu sampai ke daerah Pamengpeuk juga bagus. Jalur-jalur ini kiri kanannya banyak perkebunan teh. Ini perkebunan teh apa saya juga kurang paham, cuma yang jelas sangat indah pemandangannya. Nah, di sini kondisi lalu lintas tidak terlalu padat, yang banyak pengendara motor, juga ada beberapa mobil yang melintas, tapi kebanyakan motor itu mereka yang rombongan touring. Ini perkebunannya cukup bagus. Nah, di sini jalan mulai berkelok. Di sini jalan mulai kelokan-kelokan tajam dan mulai menurun. Nah, kita masuki kawasan Rancabali, perkebunan di Rancabali, kebunan teh. Jalan mulai menurun, kemudian kelokan-kelokannya juga cukup tajam. Nah, di sini kawan-kawan juga harus ekstra hati-hati, terlebih jika kita kendaraan membawa mobil, karena jalannya cukup untuk 2 mobil untuk berpapasan. Di tikungan yang sangat sulit, terpaksa kami untuk membelok itu harus sedikit mengambil jalur orang lain. Nah, seperti inilah kondisinya. Jalan sangat mulus, cuma ini turunan tajam dan kelokannya banyak sekali. Pantas dijuluki sebagai Jalan 1000 Kelokan oleh masyarakat sana. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika jalan itu dalam kondisi rusak, akan sangat merepotkan sekali. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di kiri kanan jalan pemandangan cukup bagus. Ya, kita masuk kelokan lagi, juga menurun tajam. Yang jelas kita menginjak pedal rem dari mulai turun, selalu ngerem dan ngerem. Nah, hampir tidak ada jalan lurus, belok lagi, menurun lagi. Sampai mana saya juga tidak paham ini, sampai mana kita melewati jalan kelokan yang menurun ini. Namun semua ini terbayar dengan keindahan alam yang sangat mempesona.
Di sana terlihat gunung-gunung, di sebelah sana gunung apa itu saya kurang paham, cuma yang jelas ini ngerem terus. Nah itu yang di depan itu adalah anak saya, kemudian kebetulan kami rombongan ini 2 mobil, itu yang di depan adalah kendaraan anak saya dan saya di belakang mengikuti. Saya terlihat anak saya ngerem terus, itu lampu remnya nyala terus karena memang kondisi jalan menurun dan berbelok. Ekstra hati-hati. Belok lagi, namun perkebunan sangat indah sekali. Waduh, belok lagi, itu sebelah kiri terdapat jurang yang dalam sekali jurang teman-teman. Ada beberapa tempat untuk bisa istirahat. Di sini sudah kita sepertinya memasuki area masih perkebunan, bukan memasuki hutan belantara. Ini masih perkebunan teh nih. Nah di depan juga nampak ada tempat istirahat lagi. Cukup penuh. Tidak mungkin kami untuk istirahat di sini karena penuh, tempat parkirnya tidak ada. Waduh, menurun lagi. Wis, tajam sekali kelokannya. Anak saya sampai ambil kanan. Wis, turun terus. Belok kanan lagi, cukup tajam. Waduh, ini kalau nggak sambil nyupir bisa menikmati pemandangan nih. Cuma saya fokus ke jalan ini. Waduh, ada truk nanjak. Apa kuat ya mereka nanjak? Waduh, belok lagi, turun terus, belok lagi. Waduh, belok lagi nih. Hati-hati nak, awas depan. Iya, bagus. Tuh sambil ngambil jalur kanan saking sempitnya jalan. Nah, indah sekali pemandangannya. Panorama yang sangat indah memang. Jalur selatan itu sangat indah. Belok lagi. Nah di sini rupanya kita sudah melewati perkebunan teh. Sekarang masuk ke jalur sepertinya hutan ini, bukan perkebunan lagi tapi masuk hutan. Dan memang ini kalau kita lihat perkampungan sampai tidak terlihat ya. Adapun sedikit jarang-jarang itu pun warung pinggir jalan. Turun lagi. Belokan tajam, hati-hati. Waduh. Nekung lagi kanan. Hati-hati nak. Ya Allah, semoga selamat. Seandainya jalan tidak basah, maka sedikit mending. Ini jalan kondisi basah teman-teman, karena habis hujan makanya banyak kabut. Waduh, nikung lagi. Betul dijuluki 1000 kelokan memang nyata. Sambil menurun. Nah ini kita masuki gerbang atau gapura perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Nah sekarang ini sudah masuk ke daerah Cianjur Selatan. Ya, Cianjur Selatan. Ini udah wilayah Cianjur Selatan. Ini daerahnya daerah Naringgul, Cianjur Selatan. Jalan masih menurun. Jalan entah sudah berapa kilo kita lewati, jalan menurun dan berkelok. Nah ini rombongan motor, sepertinya mereka rombongan touring ini sedang istirahat. Ini juga tempat istirahatnya penuh dengan motor. Masih menurun teman-teman. Maka untuk itu kepada teman-teman yang akan melalui ini, kalau memang pertama kali mesti hati-hati dan waspada karena jalannya menurun
dan berkelok-kelok. Nah, kita pun masih ketemu kelokan yang cukup tajam. Terlihat di situ ada pengaman jalan, bapak-bapak yang sedang mencoba menginformasikan kondisi jalan. Ya, masih menurun. Jalan masih menurun. Terlihat di kejauhan sana tebing gunung yang tinggi. Ya, masih menurun. Masih menurun. Ya, memang teman-teman, kalau kita lihat ini kebanyakan yang menemukan ini saat ini adalah kendaraan motor. Ada yang mogok juga tuh karena memang dari bawah nanjak terus. Ada mobil 1-2 masih belok dan menurun. Masih belok dan menurun. Nah, hati kelokan tajam. Hati-hati nak. Itu di depan sepertinya ada truk bermuatan berat. Bawa apa itu? Hati-hati. Ya, ini jalan menurun. Nah, waduh, tikungan tajam di depan ada truk. Awas nak, jangan melewati truk karena jalan berbelok, berbahaya. Oh, ada motor. Iya, iya, motor masuk. Wow, rupanya di depan ada truk engkel bermuatan batu kali sangat penuh, sehingga kita terpaksa menahan laju mengikuti truk karena tidak ada kesempatan atau tidak berani untuk melewatinya karena jalan sempit dan berkelok. Ya, kelokan sangat tajam, kelokan ke kiri yang sangat tajam. Ya, itu truk bawa batu kali yang sangat penuh. Kami sampai sempat berhenti agar agak sedikit jaga jarak dengan truk. Wow, awas, belokan tajam ke kiri dan sangat menurun, curam turunannya. Wow, waduh, hati-hati, aduh, hati-hati, hati-hati. Iya, masih jalan masih menurun, jalan masih menurun. Anak saya sudah sedikit agak jauh. Iya, belok ke kanan, truk masih di depan kita. Kami tidak bisa melewatinya karena jalan cukup sempit dan berbelok. Entah akan dibawa kemana itu batu kali ini. Wow, wow, wow. Hati-hati, jangan nyalip, depan ada motor nak. Ada motor. Iya, bagus, balik lagi, masuk lagi. Oh, rupanya di sini ada yang longsor teman-teman. Itu truk kali buat memperbaiki yang longsor. Kita lanjut jalan. Jalan masih menurun. Anda dapat melihat begitu indahnya kelokan. Di depan sana terlihat gunung yang sangat jauh. Masih menurun, belok ke kiri. Wow, indah sekali. Nah, itu di depan sepertinya ada rumah-rumah. Ya, itu di sebelah dinding sebelah kiri ada banyak tebing dan terlihat ada air terjun. Ada air terjun indah sekali. Yaitu ada air terjun di sisi sebelah kiri dari Ciwidey. Nampak air terjun sangat indah sekali. Iya, indah sekali. Ada beberapa motor dan mobil yang sengaja istirahat untuk menikmati air terjun yang ada di tebing gunung sebelah kiri. Iya, indah sekali. Kami mau istirahat, tidak ada kesempatan karena tempatnya sangat sempit. Jalan masih menurun. Jalan masih menurun. Ya, jalan masih menurun. Waduh, indah sekali. Ya, kecemasan terbayar dengan keindahan alam. Sangat indah sekali. Nah, itu terlihat lagi ada air terjun. Ya, 1, 2, ya 3. Saya melihat ada 3 air terjun. Entah air terjun apa namanya, tapi yang jelas sangat tinggi dan enak untuk dilihat. Sayang karena kami memburu waktu, kami tidak istirahat di sini karena hari sudah mulai sore sekitar jam 3. Ya, jam 3, sehingga kami memburu waktu karena perjalanan masih jauh. Tujuan kami adalah ke daerah Pamampek, yaitu ke Desa Linggamanik.
rombongan ini saya berdua sama anak saya di depan itu. Kami dari Bekasi menuju Linggamanik, Pamengpeuk, melalui jalur Ciwidey, dan ternyata jalannya betul-betul banyak kelokan dan menurun. Nah, ini sudah mulai nanjak, mudah-mudahan ini turunan sudah habis. Oh, jalannya masih menanjak. Aduh, ini kok ini di kabin bau ya, seperti bau kopling. Aduh, jangan-jangan rem nih, kok ini rem terasa makin dalam ini rem. Wah, ini mesti istirahat di depan nih, kita mesti istirahat, cek rem ini karena rem akan rasanya semakin dalam rem nih, dan agak bau gosong begitu nih. Kita mesti cek rem nih. Halo Mar, di depan ada tempat istirahat, itu pantai sudah terlihat. Kita sudah sampai di daerah Cidaun, Cianjur Selatan. Itu pantainya sudah terlihat. Halo Mar, coba saya telepon anak saya dulu ya, biar berhenti dulu. Ayo Dek, Mar, di depan istirahat dulu di pantai. Saya mau ngasih krem ya. Ya di situ sebelah kanan tuh. Ya, di situ. Kita istirahat. Kita cek rem. Ini pasti panas karena sampai bau begini remnya. Setelah kita turun melalui turunan cukup panjang turunan, kita istirahat dulu sambil cek rem. Setelah istirahat cukup lama, alih-alih mendinginkan rem yang memang panas setelah melalui turunan yang sangat panjang, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Nah, sekarang kami sudah memasuki jalan desa menuju Desa Linggamanik. Jaraknya dari kota Pamengpeuk sampai ke Linggamanik kurang lebih 24 km. Nah, di sini terlihat jalannya memang bagus, cuma saja cukup kecil, hanya untuk satu mobil saja. Di sini terlihat kawan-kawan, di kiri kanan jalan terlihat hamparan sawah yang menghijau, sangat indah untuk dilihat. Nah, di sini sepanjang perjalanan menuju kampung, jarang sekali rumah kami jumpai. Hanya di kiri kanan jalan hanya kebun dan kebun. Namun nanti ke depan ada beberapa rumah penduduk, walaupun masih jarang ya, lumayanlah, tidak terlalu sepi. Ketika kita akan berpapasan dengan kendaraan lain, terpaksa kita harus berhenti untuk memberikan jalan orang lain yang lewat, karena memang jalannya sangat pas untuk berpapasan dua mobil, itu pun harus salah satu berhenti. Nah, sekarang kami sudah hampir sampai di kampung halaman. Jalannya cukup rusak, aspal yang sudah hancur dan cukup curam tanjakannya. Itu mobil saya di depan belajar sampai meraung-raung nanjak. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah SWT bahwa kami sudah sampai di kampung halaman, yaitu di Desa Linggamanik. Sebentar lagi kami akan ketemu orang tua dan sanak saudara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.